informatif dan inspiratif. Kita ketemu lagi di acara Rumah UMKM. Saya seperti biasa selalu ditemani sama Freddy Sambang. Freddy Sambang. Tapi kenapa ya? Kok ada yang aneh gitu hari ini? Iya, karena yang pertama saya nggak siaran 2 minggu ya karena sakit. Dan sekarang kita kembali lagi di Rumah UMKM. Iya. Dan hari ini kita ada suatu event yang membanggakan. Oh, apa tuh? Jadi hari ini kita ada kelas yang kita bukaan atau pembukaan kelas baru di BES 7 dan 8 hari ini. Betul sekali. Iya. Bisa jadi sekarang sore ini sahabat-sahabat UMKM yang tadi pagi ada di Surabaya Sweet Hotel, peserta batch 7 dan batch 8, dengerin siaran kita. Kenapa penasaran mereka sama kita? Tapi saya mau nanya nih sama Mbak Anissa, tadi kayak gimana sih acaranya? Wah, acaranya tadi tuh seru banget. Kalau saya sebagai pelaku UKM itu adalah salah satu pesta UKM. Maksudnya pesta tuh kita berkumpul, bertemu, saling kenal, jejaring ya. Saling kenal. Kemudian kan narsumnya juga yang hadir di situ ada camat, ada dari instansi-instansi yang berkaitan dengan Rumah UMKM 96 ini. Jadi kami sebagai pelaku UKM, baik kami yang sudah lulus maupun teman-teman di batch 7 dan 8, mereka bisa memperluas jaringan, memperluas wawasan sekaligus berkenalan dengan produk-produk teman-temannya. Wah, keren ini kayaknya. Iya, jadi mereka tuh sebetulnya masih baru pertemuan pertama atau pertemuan kedua, bahkan ada yang baru hari ini ya hari mereka ini, ya. Betul. Oke. Jadi kami melihat ini versi Barto and Friend ya. Betul. Tadi kami terus menerima pendaftaran nih. Saya jadi ngeri nih. Iya. Telepon tuh masuk, saya ingin ajak ini, saya ingin ajak teman saya. Saya khawatir seatnya nggak cukup nih nanti. Sampai saat ini sudah ada 150 peserta. Betul. Makanya itu kita ngatur jadwalnya yang bingung ini. Nah, karena kami sepakat untuk menghentikan pendaftaran mulai Selasa. Iya. Karena kami khawatir nanti overload di Surabaya Sweet Hotel. Iya. Nanti Kamis kita buka kembali. Betul. Begitu. Nah, saat ini kita ini lagi berbincang-bincang di Rumah UMKM bersama salah satu alumni dari Rumah UMKM itu kemarin di batch 6 ya. Nah, kita kan pertanyaannya seperti apa, kesan-kesannya dan juga gimana dia waktu mulai awal membuka usaha sampai sekarang sudah hampir go public. Wah, keren ini. Serius? Mau IPO ini? Iya. Ini dengan siapa ini bisa diperkenalkan ini? Betul. Ini adalah Mbak Diana. Mbak Diana ini adalah owner dari produk minuman yang berasal dari bahan-bahan alami. Ini namanya Harai. Harai de Seger. Maksudnya seger di badan gitu mungkin ya. Nanti kita tanya lebih jauh. Halo, selamat sore Mbak Diana. Selamat sore Ibu Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi waktu di Surabaya Ikut serta Sweet Hotel? tadi. Ngelihat grand launching Saya tadi. lihat tadi itu sungguh luar biasa antusias para teman-teman UMKM untuk mencari ilmu dan untuk mengembangkan apa yang selama ini mereka kan belum tahu kayak apa sih sebenarnya Barto and Friend itu. Dan begitu tadi saya lihat dan sebagian memang banyak yang tanya-tanya ke saya jelaskan karena saya sendiri alumni dari Barto and Friend batch 6 ya. Dan mereka banyak tanya yang sebelumnya enggak tahu, akhirnya saya kasih tahu gimana dan alhamdulillah mereka antusias dan banyak yang protes ke saya udah kok nggak dikasih tahu kalau ada info yang bagus seperti ini gitu, Lucy. Sobat yang salah gitu. Kita yang salah kayaknya. Iya kan. Perasaan kemarin kita sosialisasi di kecamatan ya. Iya. Meskipun kemarin yang hadir itu terpaksa harus kita ada yang kita pecah ya, ada yang ikut kelas ke Surabaya Sweet Hotel ada juga. yang di BSI. Tapi yang mengejutkan memang surprisingly itu
mereka terus menerus Mbak. Iya. Betul. Mereka terus menerus daftar. Saya bingung, Mbak Tanti kewalahan nggak nih? Benar. Bahkan ada yang mau ngajak satu komunitas tadi. Saya bilang, ya dilihat dulu kuotanya, kalau nggak mencukupi berarti buka batch lagi. Wah ini keren ini. Nanti kita tanya deh, Mercury bisa nggak buka batch baru di lantai 2 gitu ya? Insya Allah. Iya, Mbak Diana cerita dong tentang Harai The Seger ini. Ini korban COVID nggak nih? Maksudnya gara-gara Bukanya karena COVID, COVID. lalu bikin ini, atau ada cerita yang lain? Untuk awalnya sebenarnya saya usaha ini akibat the power of kepepet. Wow, mak-mak udah kepepet. Gini. Saat COVID itu kan sebenarnya saya dulu itu usaha di bidang otomotif. Jauh ya, Iya. otomotif ke jamu. Iya. Sisi otomotif jamu. Wah, pegangannya oli, sekarang pegangannya rempah-rempah. Nah itu dia. Banyak yang kok bisa beralihnya 180 derajat yang nggak ada hubungannya gitu. Tapi karena memang dari dulu itu saya kan senang minum jamu. Oh gitu. Iya, aslinya saya senang minum jamu. Dari situ waktu COVID usaha agak surut gitu ya. Terus gimana caranya saya itu bisa masih tetap berkarya, bisa tetap menghasilkan, dan kebetulan Dapurnya tetap ngepul. itu yang jelas. Dan saya lihat di situ ada peluang. Di saat orang itu kepingin sehat untuk meningkatkan imun, di situ saya berpikiran untuk membuka usaha ini. Dan alhamdulillah setelah berjalan sekian lama ada perkembangan yang signifikan. Berarti tahun berapa itu Mbak Diana? 2020. 2020. Iya. Awal-awal Awal, pandemi ya. tapi awal pandemi itu saya masih ini cuma yang cair aja. Oh, cair, belum ada yang ini Masih ya. belum, masih bubuk belum ya, Bu, ada ya? yang serbuan, Iya. masih belum. Terus pada sekitar akhir tahun 2022 kemarin, Baru. ya saya berpikiran kalau saya cuma produksi yang cair saja, pemasarannya itu susah. Paling sebatas cuma sekitar sini aja kan. Saya kepinginnya produk saya itu bisa dinikmati orang banyak, bisa dinikmati yang kalangan yang lebih jauh dari Surabaya. Oke. Akhirnya saya kembangkan ke yang serbu ini. Serbu. Iya, Iya, pakai riset nggak waktu itu? pakai Ibu. Saya riset untuk uji coba komposisinya itu berkali-kali dan gagal pun juga lebih dari 10-15 kali mungkin. Tapi tetap saya usaha gimana caranya ini bisa jadi produk yang bisa dikonsumsi dengan enak gitu. Iya. Saya masih ingat waktu ikut kurasi ini. Kenapa? Iya, waktu Saya kan pertama nggak ikut kan. datang itu, Kenapa? waduh. Kita tuh bayangannya minum bukan kopi ya, minuman yang Kunyit Iya, asam. kunyit asam. Tapi rasanya kayak cola. Tapi akhirnya dapat masukan ya dari Iya, Om Barto ya. dari Pak Barto dikasih masukan pada saya. Saya ingat itu pelecut untuk saya. Ini minum jamu apa minum cola? Karena terlalu manis. Saya juga bingung waktu kurasi. Ya Allah, cola. Iya, Tapi tidak semua orang sekuat itu mentalnya ya. Iya, Iya. betul. Bisa jadi betul, down Bu, kan? Betul. Iya. Gimana pengalamannya waktu itu? Ya memang untuk pelaku UMKM itu selain mengikuti pelatihan yang diperbarui itu produknya, mindset pelakunya juga dipoles Bu. Betul. Gitu. Kalau nggak sejalan itu nggak bakalan jadi. Iya. Karena Betul. dari mindsetnya itu juga ya Bu Diana ya, Iya. kita Berenam. inovasi, Iya, berkembang berkembang lagi kita. Nah kalau dari bahannya sendiri gimana Bu? Gampangkah nyarinya atau susahkah atau perlu bahan-bahan indeks khusus? Misalnya jahenya harus yang ukuran segini. Iya. Gimana Bu? Asamnya. Atau ngambil ke toganya Iya. RW-nya sendiri gitu. Bersendiri. Kalau untuk bahan sih alhamdulillah banyak tersedia di pasaran ya, karena Iya. Indonesia kan terkenal dengan rempah-rempahnya. Rempahnya. Dan itu saya enggak ada kendala selama ini.
Dan untuk yang lain-lainnya saya rasa masih dalam tahap aman. Aman ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini produknya ini ada berapa jenis ini? Ada yang telang ya ini ya, terus kemudian ada jahe merah, coach ya. terus kunyit, asam, apa lagi ini? Total produk saya itu ada 11. 11. Oh, banyaknya. banyak Iya. ya. 11 ya? 11 produk. Untuk yang serbuk ada 4 variannya. Ada jahe merah, Iya. jahe merah dengan gula aren, terus ada kunyit asem, ada beras kencur. Dan untuk yang ready to drinknya itu ada kunyit asem, ada telang lemon, ada beras kencur, ada rosella, ada empot-empot. Empot-empot. Mama yang belum tahu. Nah, yang empot-empot itu khusus untuk ibu-ibu. Kewanitaan ya, Bu, ya. Iya. Ada Nggak bisa akar minum, Mas alang-alang Freddy. juga. Gak bisa. Jangan. Nanti gak bisa jalan. Terus apa lagi? Oke. Gini Mbak Diana, waktu itu memang happening banget gitu ya, momennya pas gitu. Ketika kita lagi butuh imunitas kita naik, terus jualan produk-produk herbal gitu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah sekarang kan pandemi udah lewat nih, pasarnya gimana? Alhamdulillah untuk pasarnya masih tetap. Tetap ada ya Bu ya. Iya, tetap ada. Karena kan terutama orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan senang minum jamu. Ya, itu bagi saya itu pangsa pasar yang bagus. Oke. Sahabat Merkuri, kalau Anda nanti ngelihat ini siaran ini di YouTube ya, mungkin bisa diperbesar gitu. Melihat kulit dari Bu Diana ini kenceng. Wah. Jadi kulitnya itu keset. Iya, jadi nggak turun, Nggak keriput. kenceng banget. Jadi, Kayak saya berarti ini. saya keset. apa karena itu ya kebiasaan minum Jamu. jamu? Ya. Bisa jadi karena salah satu yang varian ini telang lemon ini. Telang lemon itu ya. Kenapa? Ini sangat bagus untuk kulit. Dan ini antioksidannya tinggi. Ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dan ini saya tanam sendiri di rumah, di depan rumah itu ada. Jadi banyak dimanfaatkan sama siapa yang mau, monggo diambil. Oh berarti ini merambat di rumah-rumah. Enggak Ini juga. kan talangnya kan merambat. Iya. Iya. Tapi yang paling tinggi penjualannya yang mana nih? Di antara ini. Telang lemon sama yang jahe merah. Yang jahe merah yang ready to drink ya Bu ya. Yang jahe merah serbuk. Oh yang serbuk malah. Iya. Jahe merah yang serbuk malahan ya. Iya, yang best seller itu. Nah, Oke. ini ada cerita dari Bu Diana ya, yang katanya juga menjadi langganan dari Bu Wali. Tapi sebelumnya kita dengarkan iklan dulu aja ya. Nah, Ya, kita lanjutkan program Rumah UMKM. Tadi ada pertanyaan kita yang kan tertunda. iya. Apa tuh? Kan kemarin kan kita kan ketemu sama Bu Wali nih, Bu Rini, Yati. Ternyata produknya Hera ini juga salah satu yang menjadi favoritnya Bu Oh Wali. iya, sahabat UMKM Iya. perlu tahu bahwa seharusnya Bu Rini hadir tadi. Iya. Bu Rini Eri Cahyadi, Ketua PKK dan Ketua Dekranasda Surabaya, tetapi karena ada tamu, Kunjungan ada dinas kunjungan dari pejabat BRIN, Iya. Kepala BRIN dari Jakarta, maka untuk peresmian mangrove, Peresmian ya? mangrove di Gunung Anyar. Betul, maka beliau tidak bisa hadir. Betul. Karena itulah kemarin kami bertemu dengan beliau untuk Iya. mengambil video. Iya. Ternyata beliau cerita kalau Salah satu produknya. salah satu produk dari Dari- Mbak Diana ini juga dibeli. Itu gimana ceritanya waktu Iya, pertama kali favorit terima katanya. order itu? Betul. Waktu itu kan ada orang yang WA saya, Ya, order katanya minta dalam bentuk paper bag. paper bag, ready to drink atau gimana semuanya? Terserah. Oh terserah. Iya, beliaunya bilang terserah mau dikasih isi apa. Saya kan bingung Iya. waktu itu. Terus saya tanya mau dikirim kemana, dikasih alamat. Terus waktu saya tanya
yang nerima nanti siapa? Nah, di situ enggak dijawab sampai 2 hari. Nah, kan saya juga bingung, ini gimana? Kirain ngeprank ya Bu ya. Iya. Nah, terus terang kita juga takut dengan jumlah segitu kok nggak ada kejelasan. Tapi beliaunya sempat ngasih alamat Wali Kota Mustajab 61. Saya coba, saya coba googling, loh kok ternyata rumah dinasnya Pak Eri Wali Kota kita. Nah kan saya juga ragu juga, apa benar ini? Ternyata saya cari info itu dari teman-teman. Alhamdulillah katanya kok benar. Itu berarti mengetes mental. Bener enggak? Ambil atau enggak? Ternyata setelah diambil cocok. Iya, alhamdulillah. Itu sama seperti perasaan ketika UMKM, loh produkku sudah ada yang beli di Saudi Arabia, sudah ada yang beli di Australia, gitu kali ya. Gitu kali ya. Nah, jadi harus siap mental nih teman-teman UMKM nih gitu. Nah, ternyata setelah itu lanjut lagi ada orderan lagi ya dari untuk kegiatan dinasnya ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat UMKM dulu selama ikut pelatihan itu memperbaiki apa saja nih? Kan pertama kurasi ya. Iya. Gimana? Waktu awal saya ikut kurasi itu terus terang udah kayak gini. Kemasan sudah, cuma yang untuk yang serbuk masih belum. Dan untuk rasa yang itu jadi pemecut, sangat melecut saya. Waktu dikatakan ini sebenarnya jamu atau kolak sih. Nah itu yang jadi pelecut saya untuk lebih berbenah lagi untuk mengutak-atik resepnya itu. Terus akhirnya alhamdulillah ketemu komposisi yang pas saya rasa. Terus ada untuk kemasan juga. Awalnya kan kemasan saya enggak seperti ini. Sangat-sangat sederhana sekali dan itu pun kalau dipandang, kalau orang melihat mungkin enggak bakal tertarik. Lewat gitu. Iya. Alhamdulillah begitu ikut pelatihan ini kan banyak masukan-masukan. Dan itu saya rekam, saya catat apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Alhamdulillah sekarang ada kemasan-kemasan baru dan saya rasa semua waktu lihat itu memberikan penilaian yang positif. Iya. Ngomong tentang resep tadi, sudah mulai kepikiran nggak untuk mempatenkan resep? Kalau resep masih belum saya patenkan. Tapi nanti suatu saat kali ya. Insya Allah. Baik. Nah, ini siapa tahu kami juga pengen tahu. Kalau produknya hari ini sudah mengantongi apa saja izin-izinnya, karena kan ada beberapa jenjang yang untuk menuju ke sana itu harus melampaui dan gimana perjuangannya mengurus perizinan ini. Iya. Gimana? Alhamdulillah untuk produk Harai ini perizinannya sudah komplit Mas Ferdi. Alhamdulillah. Apa aja itu? Dari NIB, PIRT, halal sama BPOM itu sudah semua. Sudah semua. Alhamdulillah. Itu gimana perjuangannya, butuh berapa lama? Untuk mungkin butuh waktu sekitar 2-3 bulan itu. 3 bulan ya? Iya. Dan sangat-sangat butuh mental yang benar-benar. Kenapa memang? Kenapa? Coba cerita deh. Sampai mentalnya kena gimana tuh? Karena ngurus begitu maju ya, ngurus kan kita nggak bisa keinginan kita kan harus cepat begini. Ternyata tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Harus melalui tahap begini yang itu harus dilalui step by step. Dan satu lagi yang paling agak rumit ini kan untuk BPOM. BPOM itu harus standarnya banyak sekali SOP yang harus kita lalui. Dan itu ya benar sih kalau saya rasa kalau awalnya mungkin ribet banget sih. Akhirnya males ya. Iya akhirnya gitu. Tapi benar juga kalau kita kan produk kita minuman dikonsumsi orang. Kalau kita nggak benar-benar menerapkan SOP itu tadi, kita kan pelanggan juga
ragu. Betul. Bener enggak sih ini higienis seperti yang pihak BPOM inginkan. Alhamdulillah dengan adanya BPOM, izin edar BPOM yang sudah keluar saya kantongi, orang makin yakin dengan produk saya. Gitu Ibu. Iya, itu berarti termasuk harus menata rumahnya menjadi tempat produksi, memisahkan betul. barang-barang. Itu gimana tuh ceritanya? Harus ngerombak ini itu gitu. Awalnya kan saya cuma punya ruangan kosong itu untuk lalu lalang, istilahnya ruang tamu yang nggak kepake, tapi itu untuk lalu lalang orang. Waktu kemarin saya konsultasi sama pihak BPOM, harus disekat begini. Saya mikir kalau disekat sempit jadinya, dan itu pun enggak maksimal kerjanya. Akhirnya saya ajukan, saya punya gudang, ya enggak luas-luas amat sih, cuma sekitar ukuran 2 kali 6 kalau enggak 4,5 gitu, sekitar segitu. Dan itu saya ajukan, ternyata katanya boleh, tapi memang butuh renovasi. Punya duit nggak waktu itu? Ya gitu deh. Kayaknya ada investor di depan. Iya, kayaknya ini. Ini investornya duitnya paling banyak ini di depan Wah, saya. amin. Ini. Nah, kan sahabat UMKM kan pasti tahu ya kalau saat ini UMKM punya prasangka ya, ngurus itu lu angel eram. Nah, padahal kita bersyukur ya di Kota Surabaya ini bahwa fasilitas yang diberikan Pemkot untuk para UMKM ini kan selama ini diberi kemudahan. Iya, alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah Pemkot Surabaya sangat membantu sekali bagi para pelaku UMKM. Dari perizinan itu kita dipermudah. Gratis ya? Gratis semuanya. Gratis kan, betul. Dan untuk BPOM pun kemarin ada pendampingan sampai terbitnya izin edar itu tadi. Iya. Programnya apa Bu Diana yang di Program BPOM? Gempur Jatim. Gempur Jatim. Apa itu singkatan dari apa Gempur Jatim? Aduh. Ayo. Gempur Jatim itu ini ya, program pendampingan UKM Surabaya. Jawa Timur. Gerakan pendampingan UKM Surabaya. Oh, lah Jatimnya? Ya, Jatim. Surabaya di Jatim, Mas. Iya. Kalau Jateng. Nah, sekarang kita boleh memberikan pandangan ke para UMKM ya, bahwa memang saat ini Surabaya itu lagi giat-giatnya untuk pembenahan di UMKM. Nah, kalau mengenai masalah kembali ke niat ya. Iya. Kalau kayak tadi ketika sudah awal, aduh kok angel nah itu kan kembali ke mindsetnya mereka masing-masing. Kalau mau angel, monggo. Iya. Tapi kalau sudah gini kan enak, nanti bisa masuk ke marketplace mana aja ya. Iya, betul. Saat ini sudah masuk ke mana aja nih ini? Alhamdulillah produk saya kalau di marketplace itu ada di Shopee, ada ya. Terus untuk yang di toko-toko offline itu sudah masuk di Merota, di Burudi juga ada, terus pusat oleh-oleh Sudi Mampir, Boga Jaya, Banyak ya. di Kodik Latal juga ada, Di BSI juga. di BSI ada, Kemarin ada ya. di Mitra Sidoarjo, CTH Sidoarjo. Mitra yang gambarnya udang ini. Iya betul. Sama di Royal Batu ATK sudah masuk. Iya. Batu sampai Batu ya. Iya. Keren ya. Kalau yang punyanya Pemkot Surabaya? Kalau di Pemkot alhamdulillah sudah masuk di Kria Galeri Siola, KBS, Kebun binatang. iya, di Mer sudah. Dan ini mau ke Park and Ride Majen Sungkono. Wow, Di kantor PKK Kota juga ada ya Bu? Sudah ada kan? PKK Kota. Kantor PKK Kota Tambah Sari. Surabaya. Sudah Yang di ada. Taman Sari. PKK. Oh belum. Oh, Masih belum. Oh, belum ya. Belum masih. Masih belum. Tapi itu memang nggak begitu disaranin ya, karena kan in out-nya tamu tuh nggak gede gitu ya. Beda dengan yang di Siola, dan di Mer itu. Iya, luar biasa. Ternyata ada satu rasa percaya diri yang muncul gitu ya. Bu Diana memang jago meyakinkan orang atau gimana dari awal?
Saya ini sebenarnya kurang bisa untuk komunikasi. Nah loh. Kok bisa Kok yakin? bisa tapi produknya ada di mana-mana. Nah, kita kan penasaran iya, nih. nggak bisa ngomong, bisa meyakinkan. Produknya itu bisa bicara sendiri, meyakinkan. Apa kita perlu tanya? Kok bisa ngomong? Saya ini terkendala dengan komunikasi sebenarnya. Ya. Saya sangat tidak pede untuk mengkomunikasikan dengan orang, apalagi untuk menawarkan, ini loh produk saya. Sebenarnya itu sangat jauh dari saya, pribadi saya sendiri ya. Tapi dengan ikut pelatihan kemarin itu, saya harus dipicu, saya harus belajar. Gitu. Dan memang masih belum maksimal sih, tapi saya akan tetap belajar terus bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan bahwa produk saya ini layak untuk dinikmati sama orang. Nah, dari sini saya menimba ilmu dengan para mentor-mentor di Barto and Friend yang benar-benar tulus ikhlas mendedikasikan ilmunya untuk berbagi, dan itu sangat-sangat saya syukuri sekali. Karena banyak membantu saya. Terus terang. Alhamdulillah. Kami senang ya jika ini tidak berhenti pada Mbak Diana gitu ya. Karena contohnya ini Mercury memberikan kesempatan Mbak Diana berlatih gitu ya, berlatih public speaking termasuk menjadi narasumber gitu. Besok kita nggak ngerti loh, Rabu depan dia yang jadi host. Oh, bisa juga. Seperti Mbak Nisa. Seperti Mbak Nisa. Iya. Nah, artinya ada satu sistem yang membuat UMKM itu otomatis belajar sendiri kan? Iya. Terpaksa belajar gitu ya. Iya. Gitu nggak sih? Iya, benar Bu Lucy. Kita kan mau berkembang ya di UMKM ini. Gimana caranya kita itu bisa berkembang, bisa menonjolkan produk kita yang sebelumnya kita itu hanya terkungkung di dalam rumah, itu harus dipaksa, kita harus dituntut untuk harus selalu belajar dan gimana caranya supaya kita itu bisa naik gitu, bisa dikenal dengan orang. Jangan sampai jago kandang. Iya itu. Jago kandang tuh apa tuh? Jago kandang itu yang menang di wilayahnya dia, tapi nggak bisa berkembang. Iya. Oh, oke. Saya pikir itu ada ayam gitu terus dikandangin. Itu adu jago. Bu Lucy, harus minum apa Bu Lucy? Ibu minum ini dulu Bu. Iya, harus minum yang bener Bu. Ini Bu ada yang bener Bu. Kita mesti undang sahabat UMKM loh ya untuk bergabung kalau mau nanya-nanya sama Bu Diana atau penasaran, pernah nggak sih bingung nggak punya duit gitu sementara harus renovasi gitu kan permintaan Bepom gitu. Boleh. Atau apa sih cita-cita yang belum tercapai gitu ya, boleh. Nomor telepon kami adalah 0315620096 atau melalui WhatsApp, ini bisa chat atau lewat telepon VoIP ya, 0817300096. Oke. Tapi sebelumnya kita dengarkan iklan yang berikut ini. Ya, kita akan lanjutkan dialog sore hari ini Rumah UMKM. Saya Lucy, ada Mas Freddy dan juga ada Mbak Anissa. Bu Diana, Mbak Diana masih akan terus menemani Anda semua. Anda yang ingin tanya, penasaran dengan bagaimana perjuangan Bu Diana untuk mengembangkan minuman berbasis herbal ini, silahkan kontak kami di 5620096. 0315620096 atau melalui WhatsApp 0817300096. Ya. Sudah ada penanya yang sudah ada penanya masuk. ya? Ada siapa saja ini? Dari Kita sapa aja. Lisa. Ibu Lisa dari Sidoarjo. jauhnya. Lumayan. Produk The Seger, ya nulisnya tapi kurang pas gitu. Double R yang bener ya? Iya, double R. R-nya double 3. Oh, R-nya malah 3. Ngebut berarti dia. The Seger. Seger. Sudah bisa didapat di marketplace apa saja Oh, dari Bu Lisa. Iya tadi. Monggo Mbak Diana. Monggo. Di Shopee sudah ada Dengan nama? dengan nama The Seger. Oh langsung ya. Di Eja mungkin supaya tahu. Mungkin Bu, di Eja. Di
Terusnya gimana? tanda petik, Tanda petik atas ya. ya, Z, Z, E, E, G, G, E, R, R, R. R-nya 3. Iya. Oke, kalau pembelian lewat Instagram mungkin nggak? Ada nggak? Bisa Melalui di, DM di ya? Instagram ada dengan alamat Harai The Seger. Di TikTok juga ada dengan nama yang sama. TikTok, Harai. Facebook sama IG sama Harai The Seger. Iya. HARAY H-A-nya pisah. Pisah nggak? pisah HA. H-A, HA pisah. Underscore. Enggak. Spasi. spasi, R-A, RAY Y, titik titik, The Seger. The Seger yang tadi ya, Iya. istilahnya. Iya. Oh, Iya, saya penasaran. Ini pemberian namanya kenapa nih? Kok ada Harai, kemudian Iya. ada The Seger itu Harai, kenapa? kok enggak hore? Hore seger, paling enak tuh. Hah? Ah. Itu ada ceritanya Bu Lucy. Oh iya, gimana? Iya, awalnya kan saya itu pakai The Seger Ya, sebagai merek produk saya. Tapi begitu saya mengajukan ke Haki, ternyata mental. Kenapa? Karena di sana untuk seger sendiri itu sudah banyak. Dan untuk pakai plesetan, The Seger itu kan plesetan ya. Itu nggak boleh, dan dalam segi pengucapan yang menyerupai itu sama. ya Posisinya sama seger. ya tetap nggak boleh. Akhirnya saya bingung, saya coba bikin ini mental, bikin ini mental berkali-kali sampai berapa bulan tuh, semedisnya 3 bulan. Di gua mana waktu itu? Akhirnya ketemu nama Harai. Harai itu gabungan dari 3 anak saya. Hamsa, Aulia, Raisya. Hamsa, iya, Shin, Shot. Gabungan 3 nama anak saya gabung jadi 1. Akhirnya jadi nama Harai Harai. itu. Iya. Oke, ternyata ada juga tantangan ketika mematenkan brand gitu ya. Iya. Ada masalah apakah itu? Nah, ini berarti teman-teman harus tahu kadang-kadang ketika mereka wis pokoknya ono jenenge gitu Pede kan, gitu ya. Oh, UMKM binaan kecamatan mana gitu ya, atau kelurahan mana. Padahal kan itu sebetulnya brand. Betul. Kalau nama itu muncul sebagai akun Instagram itu adalah brand gitu. Mereka lupa bahwa harusnya mereka sudah mulai mencari-cari saat ini. Iya. Betul. Terus mulai duit mimpi, harus pakai nama apa nih Iya. saya? Iya, Mulai iya. riset-riset gitu ya. Gitu nggak sih? Iya kan waktu bikin nama itu kan mental-mental beberapa kali. Saya ngecek di di Haki itu. Mau bikin ini ternyata sudah banyak, bikin ini udah banyak lagi. Apa ya, itu kepikiran dari Harai, ternyata saya lihat di situ masih belum ada. Dan alhamdulillah langsung saya ambil slot, minta ke dinas Dinkop, ya, minta dari sana saya bawa ke Depkumham di Jalan Kayun. Iya. Langsung saya daftarkan aja, ambil slotnya. Iya. Daripada nanti keduluan orang. Nah, Untuk gitu. pakai nama ini aja sudah ada beberapa nama ya. Coba kalau pakai nama yang pasaran berkah gitu. Apa aja bisa. Mau Sopo, mau berkah semua itu. Iya. Iya. Tapi kalau nama-nama generik itu mungkin sulit ya. Iya. jadi- Pasti ditolak. Jadi yang dipatenkan ini Harainya saja atau dengan The Segernya? Harainya saja. Oh, Harai. Harai. Iya. Berarti kalau ada orang yang pakai The Seger gak ada masalah. Enggak masalah, karena di Seger kan sekarang udah banyak banget. Iya. Di mana-mana itu udah banyak, Bu. Jadi orang menyebutnya ini apa? Minuman Harai. berbasis minuman Minuman botanikal. Oh, minuman botanikal. Iya. Mereknya Harai itu ya. Oke. Jadi The Seger itu untuk memudahkan orang bahwa untuk memberikan asosiasi gitu bahwa minuman ini bikin seger gitu ya. Iya. Nah, kan saat ini kan ada berbagai macam ya. Iya. Sudah ada 11 11 varian. Mau ngembangin lagi enggak? Nah, Rencana ada. ini. ada ya. Mau bikin berapa lagi?
Itu benar kan, yang namanya seperti ini Iya. kan kebanggaan ya. Kalau sudah diakui, terus kemudian kepengen bikin inovasi lagi, bikin Iya. apa lagi, ada nggak? Ini yang saat ini saya masih mengkutak-kutik resep untuk wedang uwuh sama telang lemon tapi dalam bentuk serbuk. Serbuk. Iya. Oh. Yang ready to drink ada. Ada yang ready to drink kan sudah, yang ini, iya. Yang Ini mau serbuknya belum mau ada. saya serbukkan. Tapi yang ready to drink untuk wedang, apa ya ada daun-daunnya ini. Kan kita tahu kalau di angkringan Iya, kan wedang iya, ungu iya. pastilah. Iya, Ada pakai daun. daunan, ada serai, Itu ada. mau saya serbukkan. Oh, serbuk. Iya, jadi serbuk wedang uwuh itu. Oh, ini menarik. Bu Diana, berarti kalau proses yang serbuk itu lebih lama ya? Lebih panjang prosesnya? Iya. Pengeringan ya. Untuk pemasakannya itu kan dari awal berbentuk cair sampai menjadi kristal itu kita masaknya kurang lebih 1 jam. Itu dengan diaduk terus tanpa berhenti. Kalau kita berhenti itu ada kemungkinan untuk gagal dan bisa menjadi gulali. Karamel gitu ya. Iya, betul. Ngempel gitu ya. Bukan ngempel, malah cair. Oh, malah cair. Iya. Gulali kan ngempel, Bu. Bukan, mencair kayak apa? Kayak karet gitu. Karet. Melar-melar. Melar, ya. Mozzarella gitu ya. Iya, benar. Bisa kepikiran diaduk 1 jam. Iya. Manual. Sekarang saya sudah punya, alhamdulillah sudah punya mesin. Oh, makanya mikir manual 1 jam. Kalau dulu manual, Mas Freddy. Iya, dah? Iya. Dan saya ini satu Kenangan ya. Iya, kenangan. Saya pernah pingsan. Hah? Ngakunya gitu. Iya, betul. Di depan kompor. Iya. Waktu produksi Tapi ada yang ngonangi kan? enggak ada. Loh, lah, terus. Saya sampai kan di rumah itu sendiri, enggak ada orang. Ngaduk. Iya, saya pingsan, enggak ada orang sampai bangun sendiri. Itu ngantuk namanya, Iya, Mbak. enggak. Karena terlalu capeknya itu tadi. Waktu itu masih bikin produk berapa itu? Sudah ini sih sudah 10-an. 10-an. Iya. Ya pantes, Bu. 10. 10 dari 1 jam. 10 jam. Nah, satu produk itu ngaduknya 1 jam. Iya, makanya itu. Kalau 10 varian kan 10 jam. Ya bener, Pak. Harus beli Iya, alat bener, itu. betul. Harus beli alat. Iya, enggak usah nge-gym, Bu. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya. Alhamdulillah alatnya, Bu. sekarang sudah punya mesinnya untuk menjadikan serbuk itu tadi. Iya. Dan Iya. dicek bisep dan tricepnya ya. Kayak perenang ini. Nah, Bu, Itu kenangan yang tak terlupakan itu. Bu, sekarang saya mau nanya, ini harganya berapa? Oh iya, ini perlu tahu ini sahabat UMKM ini. Kalau yang untuk produk-produk ready to drink itu saya jadikan satu harga, kecuali yang pot-pot. Yang lainnya itu 10 ribuan, kalau yang pot-pot itu 15.000 per botolnya. Karena bahannya yang dipakai itu rempahnya banyak dan harganya juga mahal-mahal. Kalau yang untuk pot-pot itu, iya. Jadi di sini sahabat UMKM yang mendengarkan saat ini produk yang disebut tadi yang ready to drink itu kemasan 500 mili ya. Iya. Sedangkan yang produk yang bubuk ini Untuk yang serbuk ini kemasannya 200 gram. 200 gram. Iya, harganya rata-rata 23, kecuali yang serbuk gula aren. Ya. Jahe merah gula aren saya jual 30. Dan nanti ada istimewanya, dapat hadiah sendok. Iya, ada gimmicknya gitu ya. Beli sendok dapat jahe. Iya, Mbak Diana masih punya mimpi nggak? Misalnya nih tadi seperti waktu kita ada di Surabaya Sweet Hotel, pengen ke bursa efek gitu ya, pengen jualan ke luar negeri, Iya. atau pengen punya pondok jamu di setiap kota ada harai gitu, atau gimana? Yang ada di pikiran saya saat ini saya ingin ekspor. Itu, ya. Dan kebetulan Tahapannya sudah dilakukan. alhamdulillah sudah saya beberapa kali ikut webinar tentang ekspor itu, dan kemarin sempat juga
bertemu dengan buyer dari Malaysia. Tapi pada saat itu saya masih gagal. Kenapa gagalnya? Kenapa gagalnya? Saya gagal itu karena saya tidak bisa menjelaskan produk saya. Sebenarnya ini aneh bagi orang yang Produknya sendiri karena karena ini produk saya yang ngerjakan saya sendiri juga. Nah, di situ kelemahan saya masih belum pede untuk berkomunikasi dengan orang. Yeah. Terus kalau begitu kemarin itu begitu diajak ngobrol ditanya-tanya malah ngeblank. Ternyata bajunya basah. Malah nggak bisa jawab, yang ada di otak hilang Eman dia semua. sebenarnya. Iya, sebenarnya saya eman, tapi enggak apa-apa. Itu saya buat pembelajaran untuk saya. Di situ saya harus belajar dan belajar lagi. Berarti besok setelah dari jadi narasumber besok nge-host. Ya. Iya, benar. Baju bagus bikin. Sering-sering bicara. Iya. Tapi jangan bicara sendiri, Bu. Itu kamu Mbak Nisa. Iya. Sekarang sudah punya berapa karyawan nih Mbak Diana? Sementara saat ini saya masih dibantu dengan orang-orang terdekat saya. Ada suami, ada anak, itu aja. Berarti nanti kita ketemu Mbak Diana karyawannya udah 2.000 gitu. Amin, ya Allah, amin. Ada reseller nggak nih untuk produk-produknya? Ada reseller, ada beberapa, enggak tahu berapa itu, saya lupa nggak ngitung. Kayak sultan, ngomongnya ya. Waktu barang keluar gak dihitung, tapi waktu masuk dihitung. Nah, itu yang benar ya. Itu di kota yang sama atau di Masih di Jawa? Surabaya aja. Belum sampai keluar pulau? Belum. Insya Allah minta doanya. Ini kemungkinan masih ada titik terang untuk mau ke Papua. Ke Papua. Insya Allah ya, Ada bismillah ya. kerjasama Laris ya? teman-teman. Di Papua bagus ya pasar beginiannya? Kemarin sesuai apa yang teman katakan itu kan waktu beliaunya keluar ke Mekah gitu ya, menunaikan ibadah haji kan bawa produk saya. Dan itu ditawar-tawarkan, istilahnya dipromokan ke jamaah Teman-teman itu. jamaah. Ternyata responnya bagus. Iya. Nah, kemarin waktu beliaunya pulang dari haji bilang ke saya kalau nanti mau bawa ini ke Papua Iya. gitu. Nah, kan Papua kan cukup lama ya Iya. perjalanan. Kalau boleh tahu ini untuk kader luarsanya berapa lama? Untuk yang produk serbu ini bisa tahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya, itu tanpa bahan pengawet. Oh iya. Kalau yang ready to drink? Kalau yang ready to drink tidak bisa lama, Mas Wadi. Berapa lama? Cuma bertahan 1 bulan maksimal itu. Dalam kulkas atau di luar? Dalam kulkas. Dalam Kalau kulkas. di udara ruangan itu cuma bertahan 3 hari. 3 hari. Iya. Kalau di ruang studio mungkin 5 menit ini. Iya, pasti. Oke, polisi ada yang mungkin ada penanya mungkin? Iya, Bu, kalau kita bicara tentang profiling dari konsumen, sebenarnya konsumennya ini apakah terus kalau produk-produk herbal itu orang-orang yang sudah tua atau malah ada pasar anak muda yang digarap? Milenial ini, ya. Untuk yang minuman ready to drink itu ada bangsa anak muda. Saya lihat ini yang beli ada anak muda juga. Anak muda malah. Iya. Yang apa itu yang produk Yang telang lemon Telang itu, lemon. iya itu yang best seller. Itu tua muda itu Suka ya? suka gitu. Oh, ya tadi ada pengaruh bikin macam Iya. Sedannya bagus. Bikin kulit ini. kenceng. Iya. Nanti saya minum ini berubah jadi ungu. Oke. Tapi tidak ke serta-merta nggak ada pembeli yang udah berusia gitu ya untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Ada. Tetap ada ya. Ada pembeli yang udah berusia itu ada. Ada nggak yang sudah loyal banget gitu? Sudah lama mulai dari sudah lama awal usaha sampai sekarang tetap membeli produk. Tetap meskipun ada produk-produk sejenis baru gitu, tapi tetap loyal sama Harai. Ada sih. Cuma kan itu masih sebatas teman. Oh, teman. Iya, masih belum kalau yang di toko-toko kan saya enggak tahu pembelinya Betul. siapa gitu. Oke,
kalau begitu masih ada tantangan-tantangan berikutnya ya. Ini kalau saya melihat dari step terhitung dari hari ini, berarti tantangan ke depannya ini apa setelah ini? Tantangan ke depannya mungkin ini untuk mengembangkan produk, bukan mengembangkan produk ya, pangsa pasarnya, menambah pangsa pasar, melebarkan, memperluas pangsa pasar. Menjadi seperti apa? Saya inginnya bisa go global. Oke. Jadi yang minum bule-bule gitu ya. Mereka minum sambil berjemur di pantai gitu ya. Terus ada harai, ada seger gitu. Minum harai di Hawaii. Lo kan siapa tahu kan? Iya. Bule-bule. Iya, oke. Yang membeli lewat sosial media banyak juga nggak? Alhamdulillah ada. Kemarin itu dari Batam juga ada. Ya, saya pikir Batang. Saya pikir Batang Jawa Tengah. Ternyata Batam. Sumatera sana ya. Riau ya. Riau. Oke. Itu berarti ngirimnya pakai bagaimana? JNE. Ekspedisi, ya. Oke. Mahal di ongkos ya. Iya, tapi dia mau ya. Saya gini, loh ongkosnya harganya sekian, ongkirnya itu bisa sampai berapa itu kemarin? Sekitar 47 atau berapa? Harganya 23 padahal. Makanya belinya harus lebih banyak. Iya, oke. Iya. Ada nggak diskon-diskon gitu untuk situasi tertentu gitu untuk meningkatkan penjualan? Iya. Promo. Saya berkala itu ada promo. Kalau untuk yang serbu itu saya ada promo beli 4 gratis 1 Alvarian. Terus kalau yang botolan yang cair itu beli 5 gratis 1. Ini juga boleh nih gratis nih 1. Kalau saya pengen beli 1 gratisnya 5. Tapi beli 1 dos. Isi 24. Oke. Saya cek lagi ada penanya Ibu Mita. Produk sejenis seperti milik Ibu Diana kan banyak. Apa beda produk Ibu Diana dengan produk-produk sejenis yang lain? Bu Mita dari Surabaya. Silakan Mbak Diana. Mungkin bisa dari rasa, mungkin ada perbedaan dan mungkin juga ada yang kan ini selera juga ya. Karena saya minuman saya saya bikinnya enggak terlalu manis. Karena untuk kalau orang-orang yang agak berusia kan mengurangi gula. Iya, mengurangi gula. Enggak terlalu manis. Dan untuk pesaing di mana-mana pasti ada. Tapi kita harus yakin. Yakin dengan produk kita, yakin bahwa produk kita bisa untuk bersaing dengan yang lainnya. Jadi nggak takut ya, meskipun persaingan ini red ocean gitu ya kalau Mas Dito cerita gitu ya. Oke, kita tinggalkan Bu Mita, kita pindah ke Ibu Teni Surabaya. Ibu Teni, ya. Apakah harga produk milik The Seger bisa bersaing dengan produk lain? Mahal nggak sih? Meskipun mahal, murah itu relatif. Oke, terima kasih Bu Teni. Jadi bisa jawab sendiri. Gimana Diana? Saya memang kalau dari yang ada di pasaran, orang-orang jual dengan ukuran yang sama masih di bawah saya. Tapi saya tidak takut. Karena kita harus yakin dengan produk kita. Produk kita pasti akan punya pangsa pasarnya sendiri. Ya. Kalau kita ngomong itu loh yang si A harganya lebih murah, si B harganya sekian. Kita nggak bisa kalau harus bersaing jor-joran harga seperti itu. Akhirnya saling menjatuhkan. Nah, kita yakin aja bahwa produk kita bisa diterima. Itu tergantung kita bagaimana menyikapinya. Itu. Dan kita harus yakin dengan produk kita.
Berarti kelas HPP lulus ini. Jangan lupa itu karena dipoles di kelas HPP dan kurasi. Iya. Oke, nggak terasa loh udah jam 4 iya nih. nih. Nah, ini kesempatan yang paling akhir saya Betul. kembalikan kepada Bu Diana. Closing statement, harapan-harapan Bu Diana terhadap produk-produknya ini atau juga mungkin harapan buat teman-teman UMKM yang lain. Silakan. Harapan saya ingin bisa untuk ekspor. Itu harapan saya yang paling besar. Dan saya tidak takut untuk bermimpi. Wah, ini. Luar biasa. Karena dari mimpi itu ada harapan. Berarti harus tidur dulu. Sebelum tidur makan dulu biar kenyang. Untuk para pelaku UMKM yang lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Itu sudah saya rasakan sendiri bahwa dengan mimpi-mimpi itu tadi pasti akan kita raih. Insya Allah ya. Wah, Insya Allah. amin. Wah, sungguh istimewa ini. Iya, terima kasih Mbak Diana sudah meluangkan waktu Betul. berbagi cerita, memotivasi teman-teman pelaku UMKM yang lain. Sukses selalu ya. Amin. Sukses, Terima Bu. kasih. Terima Terima kasih kasih, Mbak untuk Anissa. Mbak Anissa. Ya, terima Mas kasih, Freddy. Bu. Kita Sama-sama. ketemu Mas Freddy. Rabu depan. Insya Allah. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan.